Oh, itu lagi. Selalu aja begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau bincang lagi. Sebetulnya banyak informasi yang mau saya sampaikan, tapi percuma juga. Ketika terlalu banyak informasi yang mau saya sampaikan, tindakan lambat. Kalau untuk di Jawa Barat sih, saya akui cepat. Lumayan. Bahkan ketika ngobrol bukan penyampaian di sosmed, langsung aja ya cerita tentang perusahaan, terutama perusahaan negara atau yang disebut BUMN. Ternyata saya dapat informasi lagi dan lagi ketika dia ingin buktikan apa omongan-omongan saya, terbukti lagi kebenaran. Tapi bukan itu yang kita mau sampaikan. Intinya adalah begini, mungkin di awal-awal ketika saya bermain di YouTube, saya tidak pernah sedikit pun kasih tahu menginformasikan siapa, tapi hanya berdasarkan review. Intinya saya hanya mengatakan sedikit orang yang betul-betul mau untuk membangun daerahnya secara benar. Rata-rata sudah menikmati daripada bertahun-tahun kehidupannya bisa bermain dengan oknum. Terang aja saya katakan. Bahkan yang sangat-sangat juga menyedihkan, yang seharusnya menjadi satu lembaga negara yang hebat, ternyata kualitasnya kalah dengan yang sudah ada duluan lembaga. Lalu saya hanya juga mau mengatakan ini agak ringan-ringan saja. Untuk wilayah Jawa Barat sendiri saya tidak mau tahu tentang apa program-program apapun yang terkait dengan bendera-bendera lembaga lain. Apakah itu berurusan langsung dengan kementeriannya, kedekatannya dengan gubernur, kedekatannya juga dengan presiden. Intinya kita punya beda pola. Dan saya juga saat ini lebih banyak mempunyai kegiatan sendiri, terutama Zoom. Hari ini sebetulnya si Zoom, cuma memang kebetulan bukan Zoom yang boleh dikatakan mata bagian saya, karena sudah saya lalui. Dan kalau tidak salah ini kemungkinan besar pengajarnya materi daripada Zoom, bukan pengajar, materi daripada Zoomnya itu Pak Groseno, kalau tidak salah. Kebetulan saya sudah ini bunyi tet ini aneh juga. Saya sudah ikuti Zoom tersebut, ngobrol-ngobrol. Saya lihat bagian untuk saya perdalami sudah lewat. Jadi yang sekarang saya cuma bahasakan, ketika kita betul-betul mau pro bono, ada orang tahu pro bono enggak? Pro bono itu ya artinya ya bahasanya kalau bahasa yang enaknya dibahasakan gratisan. Dia juga berteriak gratisan, tapi ternyata di belakang layarnya beda. Tidak gratisan. Gitu. Jadi gratisan sendiri atau pro bono ada dua tipe kan. Pro bono full dan pro bono semi. Cuma masalah bukan masalah pro bono full atau semi, tapi juga tentang masalahnya ketika mengatakan pro bono tapi ternyata tidak pro bono. Gitu. Inilah yang membuat saya akhirnya lebih banyak, ya mohon maaf kalau dari sekian banyak yang sudah berteman
Jadi saya bahasakan di video-video saya terdahulu ya, terutama juga di YouTube. Saya malas ngobrol, berteman dengan orang-orang yang memang kelihatan di depannya lurus, lugu, ternyata bukan lugu. Itu aja yang saya rasa. Terus untuk masalah perkembangan anti korupsi, mungkin nggak tahu ini kabar terbaru atau tidak, sudah dimunculkan atau tidak, tapi ini sempat jadi perbincangan saya sekitar mungkin setahunan yang lalu disampaikan lagi di video TikTok dan YouTube, bahwa saya pernah dulu mengatakan, dan juga baru-baru cuma saya lupa kalau di TikToknya, ironis ketika kecepatan internet Indonesia ini lambat dibandingkan Vietnam, dibandingkan beberapa negara lain, Singapura yang paling terdekat. Padahal mereka tidak punya potensi besar seperti di Indonesia. Artinya apa? Ada kesalahan di dalam sistem manajemen. Dalam sistem manajemen ini bisa terkait dengan segala hal. Ini saya kasih lagi ya, clue ya. Tapi sebetulnya kalau mau konsultasi wajar lah. Saya kasih clue. Dalam cara sistem akuntansi dan manajemen suatu perusahaan. Terutama yang ini dengan perusahaan. Mohon maaf sebentar ya. Halo, sebentar. Halo. Paketnya datang lagi tuh, yang gede lagi tuh paketnya. Aduh, setiap hari saya selalu kedatangan paket minimal 5. Tahu, kemarin lagi padahal ada blender, beli blender lagi. Apa? Yang besar itu yang bisa multi 8 in 1. Beli lagi. Nggak tahu apa. Capek deh. Kita lanjut ya. Dari situ alhamdulillah kabarnya katanya sudah ditemukan dasarkan dari sistem akuntansi dan manajemen, terutama akuntansi dan manajemen, dan kita bisa lihat kalau melihat sesuatu hal tentang segala uang apapun juga yang menyangkut di dalam suatu lembaga, terutama perusahaan-perusahaan, simple ya. Pertama yang kita harus telusuri satu adalah pajaknya. Jadi pajak ini adalah salah satu perhitungan yang akan dilakukan berdasarkan manajemen. Dasarnya lagi adalah akuntansi. Nah, dasar lagi dari semua itu adalah cash and flow. Lalu masuk lagi in and out. Jadi makanya mohon maaf, ketika seorang yang dikatakan sebagai anti korupsi, lembaga anti korupsi, ketika tidak bisa menghitung secara benar tentang hal itu dan melihat, tidak perlu membuka dulu akuntansi, melihat saja bagaimana perkembangan suatu perusahaan, harusnya sudah bisa diterka. Dan terbukti, saya tidak tahu untuk perusahaan perusahaan telekomunikasi ini benar atau tidaknya, kabarnya Telkom ini sudah mulai dilacak dan mungkin terindikasi kuat ada juga korupsinya. Saya tidak tahu Telkom ini termasuk bagian BUMN atau tidak, tapi untuk pembenahan yang seharusnya di tingkat nasional dan daerah yang perlu betul-betul untuk sinkron, karena kalau memang kita mau masuk yang namanya 5.0 atau teknologi internet 5.0, lalu bercita-cita lagi masuk ke dalam 5.0, kita tidak akan bisa melakukan secara nyata atau hanya sekedar omong-omong
ketika tidak ditangani perusahaan-perusahaan yang sedang mengolah masalah internet. Sudah sangat jelas sekali, nggak usah kita bicara yang ada di daerah pelosok, karena memang kebanyakan tidak ada internetnya kalau di pelosok-pelosok, terutama pegunungan ya kan. Kalau di kota aja kadang-kadang internetnya amburadul begitu. Sebetulnya kalau orang memang betul-betul berjiwa sebagai anti korupsi dan punya kemampuan yang namanya ekonomi, dengan dasarnya tadi adalah akuntansi, sudah simpel melihat kejanggalannya, tidak perlu dulu diselidiki secara dalam-dalam, baru kita kembangin. Nah, masalahnya yang saya bahasakan ini sudah bertahun-tahun, bahkan sejak saya masih di Sulawesi Barat saya sudah ledek-ledek. Indonesia ini internetnya parah dibandingkan negara yang awalnya ini terbelakang dibandingkan Indonesia, sekarang unggul jauh, termasuk internetnya, kecepatan internetnya atau broadbandnya ya istilahnya. Sekarang gimana kita mau bercerita ketika setiap pergantian presiden, setiap pergantian kepala daerah, internetnya kecepatannya masih itu lagi. Lalu selain kalau bicara tentang itu ya, ada namanya pertahanan internet. Nah, pertahanan internetnya saja, ketika saya buka-buka, dengar-dengar, kadang sengaja, kadang tidak sengaja, ternyata gampang dibobol. Sedangkan katanya dana-dana seperti itu awal-awalnya dulu pernah besar, Ustaz. Jadi gampang kalau bisa dilihat dari itu, kalau dari sisi keuangan. Pertama adalah terindikasi kuatnya ada markup atau menggandakan atau menaikkan daripada total biaya, cost biaya. Ini yang perlu dipahami sebagai seorang pendidik. Oh ya, sambil saya bercerita begini, mungkin kalau nanti ada yang butuh, yang punya perusahaan untuk menghitung-hitung pajaknya atau sebagai audit, ya, saya mulai buka aja. Kebetulan saya punya perusahaan yang memang bergerak selama hampir 5 tahun, saya pernah buka. Mereka tahu adalah perusahaan pers, bahkan di Sulawesi nggak bisa buka. Saya dulu sering masuk. Jadi mungkin butuh bisa hubungi. Terus saya juga saya kebetulan ya, memang kalau media kan ada namanya periklanan, tapi kalau di sosmed ada namanya kerjasama perusahaan affiliate bapaknya. Jadi saya sendiri kalau ada yang mau barang-barang produk yang saya pakai ini mau dipesannya, lihat aja di showcase saya. Di situ banyak produk saya kumpulkan, yaitu produk-produk yang saya pakai sendiri, terus ada yang saya jual. Terus rata-rata yang saya pakai lalu dipesan sama orang lagi. Ya saya kasih linknya. Itu awalnya saya tahu, ternyata memang ada kerjasama. Alhamdulillah beberapa vendor sudah masuk menawarkan produk-produknya. Contoh ya, mungkin saya kasih lihat, saya putar dulu, ambil, kita bicara santai aja ya, kita buang waktu ya. Itu yang hitam, itu komputer, ada di atasnya ada kameranya juga, itu semua pakai. Soundcard saya kasih lihat ke bawah, itu F99 dan ini ada lagi F8. Kebetulan sedang saya matikan F8-nya, F9-nya, ataupun HP komputer yang lain lagi
3 saya kasih tutup dulu. Habis pembersihan, lampu lighting, jadi ada yang agak gini, ada aplikasi yang sedang mau menerobos lagi ke dalam. Itu ada kulkas, ya ini ada, memang kita sudah studio sebetulnya. Mungkin bisa nanti lihat di showcase saya kasih balik lagi. Jadi itu salah satu clue saya lagi. Karena kenapa? Kalau memang kita mau maju, pertama sekarang kita harus kuasai kecepatan internet. Dan salah satu lagi yang saya kasih clue bagi para penyidik-penyidik, biasa mungkin untuk sudah ada yang terdengar untuk wilayah Sumatera tentang kadang pelanggan tidak puas dengan perusahaan internetnya. Lalu mungkin ada perusahaan lain yang mungkin bukan sekelas besar-besar kayak Telkom. Bagaimana surat izinnya, apa perpajakannya, kan begitu. Jadi kalau butuh editor independen ya kita juga ada. Nah, itulah salah satu grup saya yang dari dulu saya sudah pernah. Jadi ketika saya bicara, saya tahu. Tapi kenapa saya udah kembali ke Indonesia Barat, saya mulai buka? Karena saya mau ambil posisi wilayah nasional. Karena banyak orang-orang yang dikatakan tokoh nasional sekarang itu saya ketawa aja. Jadi yang harus jadi tokoh nasional itu memang punya kapasitas. Kalau jadi penasehat untuk di nasional itu juga punya kapasitas. Benar-benar kapasitasnya, bukan asal keluar, bukan asal gelar. Satu, kalau pembenahan di internet. Kedua, pemakaian teknologi internet di mana saja selain di luar pemerintahan. Lalu ketiga, selain kita bicara tentang internet, karena menyangkut pajak, saya juga bisa menjadi auditor pajak. Seharusnya dikasih lihat, diperhatikan, diamati adalah perusahaan-perusahaan sosial media yang saya akan indikasi mengarahkan kepada salah satu tunggal di Indonesia. Sumber untuk perizinannya adalah Telkom, Infocom, di mana termasuk TikTok saja juga ya harus berhubungan dengan dia. Pertanyaannya lagi, pajaknya itu bagaimana? Itu yang saya sampaikan. Kalau memang mau betul-betul mempergunakan uang negara, betul-betul, jangan bisanya dengan katanya gelar yang berderet-deret diakui di dunia internasional, bisanya hanya buat pajak bebani rakyat, tapi tidak bisa lihat celah-celah yang bisa uang kita itu diambil, dia rebut kembali. Lucu. Makanya kalau bagi beberapa orang yang katanya tingkat nasional mengatakan, wah dia hebat, internasional, diakui PBB, bullshit kalau ilmunya. Karena orang ekonomi yang pintar, dia akan tahu mana yang punya kemampuan bayar pajak, mana yang tidak. Ini yang saya maksud, siapa mungkin pada bisa ngerti. Dan Pak Presiden, kalau mungkin ada orangnya yang nonton, ganti saja itu manusia. Karena kalau kapasitas ilmunya betul-betul untuk Indonesia ini
bisa dipakai. Karena kenapa? Ada satu kemampuan, kalau orang sudah ahli dalam manajemen, ada kelicikan dalam berhitung, menyelip-nyelipkan. Dia pikir orang lain itu tidak tahu. Ini yang perlu dipahami. Jadi di Indonesia sendiri banyak ahli manajemen, ahli auditor. Sekarang contoh, Kementerian Keuangan itu harus berani diaudit dengan segala keputusannya. Sedikit-sedikit pajak rakyat lebih besar. Pajak pengusahanya gimana, lubang-lubang pajaknya di mana? Kalau kita mau bicara dari satu sisi untuk mencari keuangan negara. Kalau dia tidak mampu, buang. Karena Indonesia itu mengharapkan orang-orang yang bukan cuma panjang gelar, tapi otak kosong, ataupun otak licik, tapi betul-betul bagaimana pengelolaan uang itu benar-benar bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk membangun. Dan satu lagi, untuk bicara masalah tugas-tugas di perusahaan-perusahaan pemerintah, itu selalu dikatakan di beberapa video saya ada namanya protapnya, lalu peraturan pimpinannya, lalu peraturan perundang-undangan sendiri. Sekarang dicek, adakah pelanggaran dalam pelaksanaan daripada peraturan dan undang-undang, termasuk yang tertinggi Undang-Undang Dasar 45. Kalau memang mau jadi penyidik yang benar. Karena kenapa? Orang yang sudah biasa di lapangan cuma ngelihat sekilas saja udah tahu ini ada kejanggalan. Yang sudah terlatih jadi investigator. Dari sisi apa? Nah, itu salah satunya. Kalau sekarang kita lagi bicara keuangan, nah itu kita lihat dari. Kalau dari sisi proyek jalanan, kita sudah lihat, sudah tahu ada apa nih yang kurang. Kalau kita bicara jalanan, tapi saya nggak bicara jalanan, tapi saya buka ketebalan daripada aspal, cara pengaspalan, berapa tebal daripada pasir. Wajar punya, tapi saya tidak bicara ke arah sana dulu. Sekarang kalau kita mau betul-betul menangani keuangan negara, pakai yang benar-benar tahu tentang hukumnya, tahu tentang ilmu accountingnya. Ya, kalau saya lebih suka sebutnya akuntansi saja lah, accounting. Karena gelarnya juga ada yang SE, ada MBA. Ribet dengan gelarnya kan. Kalau saya kan gelarnya SDTT, Sekolah Dasar Pertama. Itu aja yang saya bukakan tuh. Karena kenapa? Bosan juga saya ditanya, di telepon capek. Bagus saya juga. Karena kenapa? Kalau cuma di telepon, jika dia sudah benar buktikan, nama dia saja yang tahu kan. Tapi yang ngasih jalannya nggak pernah disebut. Itu aja. Oh iya, kemarin saya disuruh oleh Tok Nabiam, tapi saya nggak tahu lagi apa yang disuruhnya. Jadi hari ini mungkin saya tidak 3 jam atau 6 jam. Saya cuma live asal lihat saja karena iseng. Dan ada yang sedang saya amati, saya jenuh. Ya. Sekarang satu lagi, mungkin bagi pemerintahan Pak Presiden untuk di tingkat nasional. Jadi kalau untuk melihat korupsi itu dari 2 sisi, sama seperti saya buka sudah termasuk di TikTok ini, ilmu 2 cabang, 2 sisi, ilmu dasar dan ilmu level up. 2 cabang, cabang 1 dan cabang 2 yang diposisikan di dasar dan diposisikan di dua-duanya. Sekarang istilahnya namanya kalau saya pakai teori benang kusut, mengurai benang kusut. Itu yang saya rasa. Di mana untuk kita bisa mengurai melihat segala hal dan pembenaran. Simpel. Apa? Di mana? Nah, kalau mau konsultasi silahkan datang atau DM kontak.
sebutkan saya dari sini, dari sini, dari sini, mohon maaf, karena kalau terlalu panjang lebar, saya tidak digaji seperti kalian. Dan ilmu mahal harganya, pahami saja. Makanya saya tidak suka tuh banyak bercerita, panjang lebar buka teori-teori di apa namanya, di sosmed begini. Untuk berdebat ini nggak ada gunanya. Beda saya dengan yang lain. Tapi saya ini cuma sedikit-sedikit dulu saja dipahami syukur, tidak dipahami syukur. Sekarang yang jadi pertanyaan kalau dari sisi Tipikor tadi, lembaga terkhusus ini apa yang dilihat? Saya tidak tahu ini, apakah benar informasi yang masuk tentang yang namanya perusahaan internet ini. Apakah kejaksaan lagi ataukah KPK? Kalau kejaksaan lagi berarti KPK udah nggak ada apa-apa. Gitu. Dan kalau penyidik KPK tidak mendapatkan ini duluan, kita bisa kembangkan lagi. Berarti banyak penyidik-penyidik yang asal daripada penyidik KPK ini tidak kompeten dengan ilmunya. Simple. Jadi daripada saya ditanya, ditelepon ini capek ya, saya langsung gambarkan saja terang-terangan di sosmed. Mungkin saya tidak panjang, sudah dikasih kode-kode jangan terlalu lama dibongkar, dibuka katanya. Saya juga tidak bekerja sama dengan satupun lembaga, karena lembaga saya adalah namanya lapor. Dan lapor yang ada di Indonesia Barat ini sudah tidak lagi modelnya seperti waktu di Indonesia Timur. Banyak membina lembaga-lembaga untuk muncul menjaga daerahnya. Karena namanya orang di lapangan ini, tadi saya makanya sudah katakan, saya malas lagi ketemu dengan orang di depan baik, di belakang tidak baik. Lalu ada trik halus sekali yang orang tidak teliti tidak akan tahu. Dia boleh dikatakan bahasanya orang munafik yang cuma cari keuntungan buat dirinya sendiri aja. Lebih bagus saya tidak punya banyak teman, tapi saya 1-2 teman, tapi teman berkualitas. Makanya saya banyak sekarang menolak untuk ajak keluar ini. Itu saya tahu. Nanti saya diajak keluar, keuntungannya apa ketika bersama saya? Itu aja. Kita kembali kepada Tipikor, karena ilmu yang paling gampang itu adalah ilmu Tipikor. Yang jadi pertanyaannya, kok sulit amat membongkar korupsi? Penyelidikan paling gampang itu Tipikor, paling mudah untuk mengetahuinya, langsung dibuktikan dengan pendalaman. Ya, itulah makanya pengalaman. Mungkin kalau ada orang media yang sedang nonton tahu nih, kalau dia memang juga sering berinvestigasi, melihat di jalan, ada yang janggal ini, ketika di dalamnya ditemukan. Karena kenapa? Sepanjang jalan saja itu banyak kesalahan, tinggal di dalamnya saja, baik yang di bawahnya, baik yang lihat ke atasnya, kan gitu. Jadi makanya heran ketika penyidik-penyidik itu mengatakan susah membongkar kasus ini itu. Yang sulit itu sebenarnya kasus pidana. Tapi ya bagi yang sudah ahli juga, kasus pidana juga nggak sulit-sulit amat. Gitu kan. Nah, sambil saya katakan, yang mau saya buka konsultasi dan kerjasama dengan beberapa orang yang sudah memunculkan satu saja untuk auditor pajak, akuntansi, dan lain-lain. Jadi mohon maaf, karena kenapa? Karena saya juga sudah mendengar sendiri, kebetulan ada orang yang biasa menjadi
konsultan penasehat itu sejamnya aja dia bilang saya dibayarin 2,5 sampai 3 juta. Lah saya bertahun-tahun kasih gratis. Makanya setelah saya ketemu ngobrol, saya tahu, oh ya udahlah saya ikut saya caranya. Dan ketika awal-awal saya bermain TikTok, banyak yang pakai pola-pola begitu. Akhirnya saya cuma pernah ngomong, lu yang punya kasus, lu yang kasih repot orang, kan gitu. Lu yang enak dapet duitnya, gue yang kagak, yang apa kan gitu bahasanya. Akhirnya hilang semua. Jadi kalau mau kerja sama tuh beda. Ya, itu aja lah. Dengan habisin waktu 5. Oh, apa lagi? Sampel produk. Oh, ya udah. Alhamdulillah, walaupun kelihatannya sama kalian ini saya kecil, ya alhamdulillah sekali sudah ada perusahaan. Bahkan saya nolak karena kenapa? Kadang-kadang tapi ya yang lain mau terima aja ya. Saya tidak mau karena saya sukanya dengan pola jurnalis, beriklan, bukan sampel produk. Karena kenapa? Kadang udah terima sampel produk, wah 3 hari berturut-turut harus tampilkan produknya. Waduh. Jadi kalau dibilang afiliator, betul juga enggak. Saya semi aja. Saya suka, saya lakukan. Tidak saya suka, saya buang. Walaupun itu brand hebat. Nah, saya nggak suka melakukan sesuatu hal terpaksa. Saya dengan santai, senang hati. Biar saya sampaikan aja kepada perusahaan-perusahaan, pedagang-pedagang yang ada di TikTok. Mungkin ada salah satu yang mendengar. Jangan, bahkan kepada perusahaan TikTok sendiri, jangan saya diiming-imingi, oh begini begitu, ini begitu, ada duit begini. Mungkin bagi orang ada, bagi saya sangat ada. Dan tadi saya udah buka sedikit, 1 jam aja 3 juta. Minimal 2,5 juta saya buka tuh. Jadi tolonglah program TikTok nggak usah dipakai. Saya akan melakukan ketika hati saya senang. Saya lagi iseng. Jadi ketika saya mau tampilkan produk, saya mau berjualan, ya saya bukan jualan 100%, artinya cuma iseng aja. Ya, jangan tolong paksa-paksa. Saya juga kemarin tidak untuk 3 jam atau 6 jam itu live apa. Saya maunya cuma ini aja. Jadi jangan bicara uang sama saya. Bukan saya tidak cinta uang. Saya itu kalau di Indonesia Timur itu saya dikenal, ya boleh dikata perampok, koruptor yang saya rampok, kayak pemburu dolar. Jadi kalau ada yang wartawan sini punya teman di Mamuju, tanyalah, mungkin kalau radar sini tahu ya, tanya Nababan itu direkturnya radar sana, atau tanya juga wartawan sana, pernah dengar nggak namanya lapor yang punyanya pemburu dolar? Itulah saya. Jadi kalau cuma bicara memaksa-maksa hanya dapat 100.000, 200, 300, juta, aduh, jangan dilempar ke saya. Kenapa saya tidur makan berak aja duit masih datang, nggak kekurangan, alhamdulillah. Jadi saya juga sampaikan kepada TikTok dan pedagang-pedagang yang brand-brand yang juga saya dengar ada yang nakal juga, hati-hati aja nanti kalau saya amati kalian, pajaknya nanti saya hitung kalian. Selamat itu. Saya sudah merasakan 1, 2
Jadi saya bahasa global segala hal. Jadi baik dari pemerintahan, baik juga pedagang. Jadi berdaganglah dengan amanah gitu. Kadang ada yang kurang satu, kadang pecah, dan sampaikan, nasihatin bungkusnya yang benar, diulang lagi. Apalagi yang mau dibahasakan, saya lagi nggak ada ide untuk bicara, karena saya lagi ngamati sih. Mengamati perkembangan efek daripada saya yang pernah bahasakan ini dilakukan tidak. Ketika dilakukan benar nggak bahasa saya, itu yang sedang saya. Jadi gimana ya? Apa yang mau saya bahasakan? Bingung juga, karena saya sebetulnya bukan orang yang mau tampil. Oh ya, saya juga sebetulnya sediakan peluang untuk bisa bergabung. Ya mau tidak mau, karena saya di awalnya mau tidur di Indonesia Barat, tapi dengan saya lihat ternyata yang dekat dengan pusat aja babak belur begini, makanya saya ketawa kan. Gaya, kalau orang Sulawesi bilang gaya naji gitu kan, ngomong sebakul, dekat pusat aja berantakan, di pusatnya juga berantakan, bicara yang benar ke daerah kan begitu. Saya pikir dulu tuh tahun-tahun saya ada di Mamuju, Sulawesi Barat, saya kembali nih, saya ke Tangerang, saya jalani sampai ke pelabuhan, sampai ke pelosok lagi, Bang Kidul apa namanya yang ada dulu namanya Badak, masih jalan terus. Saya balik ke Jawa Barat, ke Bandung, saya keliling lagi, masih ada jalan terus. Tapi dulu ketika saya di Sulawesi dengar, wah pemimpinnya hebat, ini begitu, amanah. Ternyata akhirnya kupret lagi yang saya temui. Pencitraan saja. Dan taman pers yang mengangkat, makanya saya bilang, yang mengangkat semua pemberitaan itu pers. Sekarang ada namanya sosmed. Pers aja belum tentu bisa dipercaya, apalagi sosmed. YouTube, TikTok, harus ada pendalaman dulu. Kenapa lagi? Nah, satu lagi nih saya sindir juga anti korupsi dan aparat kepolisian. Di pers saja dari korupsi nggak tahu sampai sekarang apa hasilnya. Apakah nyaman? Apakah sudah masuk rangkeng atau belum? Aduh. Nah, jadi kalau saya lagi bicara tentang kebijakan Pak Deddy Mulyadi mengurangi yang namanya periklanan media pers, saya setuju. Karena kenapa saya setuju? Karena kan saya baru datang di Jabar, saya nggak kebagian. Itu aja yang saya bahasakan. Apa lagi ya? Tadi udah tipikornya pertambangan. Sebetulnya saya udah jujur aja, saya salut dengan Pak Deddy itu, Pak KDM, karena banyak dan juga sudah lama berjalan berkeliling daerahnya. Jadi sudah hampir yang saya bahasakan itu didapat semua. Dan lebih tahu duluan sepertinya. Tapi kadang-kadang ya, karena sendirian, ya semuanya walahan kan mungkin tidak bisa tangani dengan cepat, terutama yang di pelosok. Iya, ini adalah cikal bakal rakyat sadar. Begini loh sosok pemimpin seharusnya kita. Walaupun tidak ideal-ideal amat gitu, dibandingkan pemimpin yang lain. Makanya kalau tukang kritik
juga harus pakai ini dengan asal cuap. Coba dibandingkan dengan pemimpin yang lain, mana yang lebih bagus, mana yang lebih transparansi berdasarkan peraturan undang-undang, kan begitu. Nah, ketika selalu dikritik, jadi timbul pertanyaan lagi. Kritiknya berdasarkan rasa suka tidak suka atau rasa pesanan, kan begitu. Tinggal itu ada 3 itu kayak orang mengkritik: suka, tidak suka, pesanan, kan begitu. Nah, itu lagi kerjaan penyidik. Jadi kalau dibilang kasus banyak, tapi bisa nggak, mau nggak bongkarnya, mau nggak dalaminya. Jangan dikatakan buzzer, amin. Harusnya dibongkar, tidak perlu ada buzzer. Buzzer itu tidak ada buzzer baik, buzzer buruk. Lah dulu kosakata bahasa Indonesia, buzzer itu apa? Itu kan dari bahasa Inggris American, Amerika Inggris, Inggris American, kan? Apa itu bos? Buzzer. Jadi nggak ada buzzer baik, buzzer buruk, nggak ada. Bas itu artinya berdengung, bus, bas. Jadi ada logat-logat American English, Inggris yang kasih pusingan. Nah, kita kan bahasa Indonesia aja. Ya kerjaannya mendengung, dibayar mendengung. Artinya kalau mendengung, kalau bahasa Indonesianya istilahnya ya cerewet para rugu kalau orang Sunda. Artinya ya kayak lebah, ngedengung kerjaannya gitu. Berisik. Itu jangan dianggap biasa, karena bisa menghambat perkembangan ekonomi, menghancurkan pola pikir orang, begitu. Nah, dan sangat ironis, bila terindikasi kuat, saya kasih dulu lagi, kalau ada partai, pimpinan partai atau pimpinan sesuatu hal membuat perkumpulan buzzer, saya sudah jelaskan itu tentang buzzer apa di kotakasa bahasa ya. Jadi jangan dilegalkan, dia harus ilegal. Karena kenapa? Karena sudah ada pers, sudah ada sosmed, yang namanya TikToker, sebutan yang di TikTok, yang di YouTube namanya YouTuber, nggak ada buzzer. Itu memang satu istilah kalau dari sejarahnya diciptakan itu untuk berisik, dibayar untuk berisik. Ini khusus untuk aparat keamanan. Berdasarkan peraturan SOP Perkapnya dan undang-undangnya apa tugasnya, itu dipahami seperti itu. Oh, mentang-mentang yang buat salah satu orang partai itu dibiarin aja, oh nggak boleh. Memang partai yang punya ini dunia, yang punya ini negara, apalagi cuma baru orang partai, kan begitu. Memang benar-benar buat negara ini maju, karena seharusnya negara ini sudah jadi negara superpower seperti nenek moyangnya zaman dulu. Karena kenapa? SDA-nya lengkap, sumber daya alamnya itu lengkap. Arab tidak ada hutan berkembang, mana lagi yang tidak punya laut lah, punya laut. Kita lengkap semua, tapi kenapa rakyat miskin? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Masa kalah sama Kuwait? Minyak juga kita ada. Jadi adanya namanya kesalahan manajemen dan akuntansi perpajakannya. Nyambung lagi akhirnya. Kan ilmunya kan akan terputar-putarnya di situ kalau orang yang sudah memahami ilmunya. Karena kalau orang pintar sebenarnya itu dia mempersingkat
menjadi jalan tol, bukan kasih panjang ribet-ribet. Kan gitu. Berarti dia belum berilmu. Walaupun gelarnya panjang sampai 1 kilo misalnya, kalau ada contoh saya sebut ya, CPM, CMET, kalau hukum ESA, kalau ekonomi ESE, CPLMP, ada yang diploma, ada yang sarjana, beda-beda lagi panjang. Misalnya apa? MP, pariwisata, apalagi tuh, MP Par, banyak deh. Gitu. Tapi percuma ketika gede teori, praktek nol, gitu kan. Juga ajarin masyarakat itu juga berpikir mana nih yang kelihatan benar ngomong berdasarkan ilmunya, mana yang enggak, kan gitu. Ketika yang ngomongnya juga enggak punya ilmu, walaupun mengakunya sarjana ya akhirnya menular, kan begitu. Karena terus kadang-kadang sengaja ilmunya disimpan, dibohong-bohongin, dibodohi, kan begitu, agar pendengarnya mengikuti kemauannya. Tuh yang aparat keamanannya masuk aja, jangan nonton di luar, masuk sini ke dalam. Masa masyarakat biasa aja yang nonton di dalam 1-2 orang, di luar aja banyak. Karena memang saya suka kasih pedas tuh, yang pertama yang kerja di PNS, di pemerintahan, ke aparat hukumnya. Karena kenapa? Ada bahasa yang mengatakan begini. Saya kutip dari orang zaman dulu, termasuk tokoh. Saya lupa, M. Nur Sinur atau apa. Jadi ketika orang hukum melegalkan kesalahan hukum, itu adalah hal yang paling terburuk. Nah, ini bahasa saya tambahkan bahasa saya sendiri ya. Intinya seperti Anantanur kalau nggak salah. Lupa bahasa tepatnya. Masa lama saya yang SDTT gelarnya sekolah dasar tidak tamat. Nih contoh sekarang nih yang sudah jadi menteri hukum, menteri apa lagi. Ya hukum itu jangan disalahin, hukum itu harus dijalankan di atas relnya. Jadi ketika ada orang hukum menyalahkan hukum, tidak menjalankan hukum di atas relnya, itulah perusak yang sebenarnya. Apalagi ini adalah negara hukum. Jadi kalau kita bicara lagi, kenapa Indonesia jadi negara hukum, panjang lagi ceritanya. Karena kenapa? Banyak orang ngerti ilmu hukum-hukuman. Kan gitu. Filosofi hukum apa, sejarah hukum apa. Rata-rata orang cuma tahu, kenapa ya keadilan patungnya perempuan ditutup mata. Cuma itu doang. Tapi sejarah di Indonesia bagaimana? Kan begitu. Apakah dulu logonya itu di Indonesia sama? Dewi Keadilan. Itulah untuk mengetahui orang, masa kalah sama saya yang SDTT sekolah dasar tidak tamat. Jadi kalau ada orang lain mengatakan kamu tokoh, saya akan tes dulu. Kan gitu. Yang ngetes sekolah dasar tidak tamat saja. Kan gitu. Jangan cuma bisa bercerita begini begitu, trik persidangan begini begitu. Aduh, capek. Pantas saya negara ini nggak benar-benar. Karena yang dipercaya untuk menegakkan hukum tidak melaksanakan hukum dengan benar. Jadi hukum kalau bicara, ada orang taunya hukum positif, hukum negatif, nah itu aja. Tapi saya tambahkan, hukum itu adalah hukum proses dan pelaksanaan. Prosesnya gimana dan pelaksanaannya bagaimana, dari awal hingga ke akhir. Ini saya tambahkan saja. Itu yang sebenarnya hukum. Karena hukum juga termasuk ilmu.
Jadi dasarnya ilmu untuk bisa belajar ilmu dengan benar adalah di dalam, dipelajari dulu. Prosesnya gimana? Jadi untuk proses penegakan hukum, pertama adalah lidik, sidik, dan penyidikan. Kalau di awal dasarnya ini nggak benar, nyampe misalnya ke kejaksaan sampai keputusan hakim, nonsen kalau benar. Orang goblok saja yang membahasakan atau yang dibayar saja buzzer mengatakan sudah benar. Karena ilmu dasarnya aja, awalnya udah salah, belum tentu akhirnya bisa benar. Kan gitu. Ilmu dasar. Kalau sudah misalnya ini kan sudah diakui nih, sudah seperti ini. Jadi harus ikuti alurnya, jangan berbeda alur. Alurnya ya dasarnya apa? Lidik, sidik, dan penyidikan dulu. Ini yang dikupas dulu. Sudah benar belum? Baru pelimpahan berkas kejaksaan. Makanya ada peraturan dan undang-undang jaksa itu bahkan punya intel sendiri. Dirjen Kejaksaan namanya. Dibedah lagi, dikupas lagi, udah benar belum? Makanya itu ada namanya SP21, SP18, SP19. Artinya bisa dibolak-balik, dibenerin, suruh benerin lagi. Sehingga akhirnya layak masuk dalam persidangan untuk disidang. Jadi bagaimana mau bicara tentang yang megah-megah ini kasus benar ini benar ketika di awalnya aja pemprosesan antara SP18 sampai 21 aja banyak amburadul. Dari mana saya bahasakan ini? Banyak contohnya, cari sendiri. Kasus yang sekarang ini yang agak parah di Sumatera. Di Jabar ini cuma ada yang saya tahu belum dibongkar semua kan. Terus yang lagi muncul-muncul nih, lagi galak-galak di Sumatera, keluarin semua. Itu yang perlu dipahami. Dan yang lucunya lagi, saya setuju ada yang mengusulkan. Karena memang ada aturannya, bukan mengusulkan ya. Memang sudah ada aturannya. Bahwa orang yang menjadi penyidik itu punya kapasitas dan aturan-aturan tertentu yang harus dilaksanakan. Tapi apakah benar selama ini para penyidik itu sudah sesuai dengan peraturannya menjadi penyidik? Bukan asal tunjuk begitu aja. Itu dasarnya dulu. Jangan bicara kasus ini benar salahnya. Kalau bicara tentang hukum itu bukan mencari salah benar. Sebetulnya itu adalah keterpaksaan ketika sudah berjalan. Jadi keluar lagi deh ilmu mediator saya kan. Capek deh. Mohon maaf ya kalau gaya saya mengesalkan. Karena jauh lebih mengesalkan para koruptor. Dan jujur saya ini kalau saya begini gaya saya ini, saya menghina para koruptor dan para penegak hukum yang disebut oknum. Jujur saya nggak suka karena tulisan saya udah jelas-jelas rantas oknum nakal dan jahat. Jadi bagi para penonton, mohon maaf, dan saya tidak akan minta maaf dengan gaya saya. Karena bagi saya kalau saya dikasihkan senjata, saya sudah tembakin mati semua. Bahkan saya sudah mengusulkan Petrus untuk para oknum. Karena penjahat yang sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah penjahat bedas, bukan yang di jalanan. Dan saya dulu pernah melakukan sesuatu hal, mungkin kalau orang lain sedang investigasi, kalem. Saya pernah saya pukul di jalan. 1, 2, 3 kali ini saya pukul aparat ini. Buka. Masih mending
Kalau di Jabar ini ada Bro Roron masih mending. Kalau di Sumatera itu ada siapa itu yang keras juga. Tapi sayang saya sudah tua, masih muda dulu, sering saya turun di lapangan. Ya begitulah kehidupan keras. Karena saya melihat mereka ketika sudah saya sebut oknum, saya labeli oknum, saya sudah tidak lihat dia lagi jadi penegak hukum, tapi mafia rajanya yang turun ke jalanan, jadi harus basmi kan gitu. Nah, ini yang harusnya dipegang prinsipnya oleh Pak Presiden. Lagi Pak Presiden adalah orang militer, kasar. Karena kenapa membedakan? Kasihan dan koruptor. Gak ada kasihan-kasihan. Koruptor itu ketika ngambil uang dia mikirin nggak banyak jutaan masyarakat yang tidak akhirnya mendapatkan daripada seharusnya bisa didapatkan dalam program pembangunan. Begitu. Kasihan anak cucunya yang makan. Nah, inti kalau kita bicara itu ya akhirnya ilmu aris lagi yang saya pakai ini, ilmu pernikahan lagi saya pakai. Intinya itu apa? Tapi saya ada juga ilmu. Siapa yang selalu membuat hal seperti itu? Akhirnya keluarga yang belum punya anak dan sudah punya anak, itu penyebab utama. Dan akhirnya kalau bicara lagi ilmu psikologi, ada sesuatu hal dendam masa lalu tentang kemiskinan kah, ataukah tentang hal lain kah, kan begitu. Simple, pada niatnya memang dari negara luar, dia mau hancurkan satu negara, dia pakai orang di dalam negara itu sendiri. Kan begitu banyak caranya. Lalu diciptakan lagi judul. Berapa kali ini saya mau sampaikan tuh, ada beberapa itu. Coba telusuri itu judul dari mana itu. Ya, minta maaf juga ya kalau bahasa saya tidak menyenangkan. Ramah, jujur muka saya muka sinis. Karena hidup saya sudah sering disinisin orang dan saya juga sinis. Kalau yang sinisin saya itu orang betul-betul punya kapasitas, nggak ada masalah. Masalahnya kapasitas nggak ada, hanya memanfaatkan jabatan. Gitu. Maaf aja. Jadi kalau yang tidak suka dengan gaya saya nggak. Karena nanti sakit hati sendiri, telinganya panas sendiri. Karena saya tidak bicara untuk masyarakat bawah, saya masyarakat yang katanya masyarakat atas yang sudah dipercaya, diberikan kepercayaan oleh masyarakat bawah, tapi menyalahguna lagi karena punya kekuasaan jauh. Jujur saya sinis dengan mereka. Ini ya, mana ya? Saya walaupun saya bukan, ini apalagi ini TikTok ini, gue kasih gambar begini, gambar begitu, satuin lagi. Saya ini orang yang hidup udah di comberan. Nah, ketika saya punya orang tua yang boleh dikatakan, mungkin ada yang tahu tentang pabrik Unilever ya. Bapak saya adalah salah satu orang pertama di Indonesia, keduanya dari Unilever ketika membangun pabrik di Surabaya Rumi. Itu orang tua. Tapi kehidupan saya tidur di Gajah Mada, terus di apa nama itu, saya lupa. Saya nggak mau sebutkan karena itu tempat prostitusi. Saya sering di situ. Jadi tempat jadi dibilang bagus baik juga saya enggak. Tapi
Tapi saya tahu kehidupan itu sampai ke akar-akarnya gitu. Kebetulan saya juga sering juga tidur di rumah-rumah yang di pinggiran rel kereta api. Nah, sekarang pertanyaannya bagi yang sok tahu tentang kehidupan rakyat bawah, pernahkah kamu tidur seperti itu? Kamu anak mami, tapi seolah-olah membela rakyat, mengatasnamakan rakyat. Lah kamu aja belum pernah hidup seperti rakyat kecil. Kan lucu. Nah, ini jujur aja nih, memang ruang sindiran nyata gitu bagi orang yang melakukan akan sakit hati, telinga panas. Kalau yang tidak melakukan santai aja. Kalau perlu kasih rame nih, ini emang ngerum kritikan, saran sekaligus solusi. Kritikannya terlepas dari rasa benci, terlepas dari rasa suka tidak suka, tapi kritikan untuk hal yang nyata terjadi. Tapi juga harus kasihkan saran, solusi. Mungkin kalau mendengarkan saya punya perkataan dari tadi sudah mencakup semua itu, ada sarannya, solusinya, kritikannya, kan gitu. Dan mohon maaf, saya tidak bisa berbahasa lemah lembut, mendayu-dayu, merayu-rayu. Karena bagi saya, lu mau kasih gua duit, syukur nggak syukur. Karena hidup saya bukan diatur oleh manusia, tapi diatur oleh Tuhan. Dan kasih rezeki itu bukan manusia, tapi yang ngatur rezeki itu Tuhan, itu saya. Saya pernah menolak beberapa ketika ini, besar itu. Periklanan waktu tahun-tahun 90-an aja itu sudah ada yang ratusan juta iklan saya tolak. Jika saya harus jadi babu dia diatur-atur. Langsung bilang, siapa lu aja bukan duit kamu, duitnya pemerintah dipakai. Itu saya bilang dulu. Jangan banyak gaya kamu. Saya gituin. Mau mengatur-ngatur lagi saya media. Ini tuh saya bilang. Akhirnya saya rampok habis-habisan. Nah, uang pemerintah mau pakai kan. Saya kasih dia keluar out dari jabatannya. Apaan? Bicara saya. Jadi kalau ngomong sama saya jangan ngomong tinggi-tinggi lah, karena saya orang rendah. Karena kalau tinggi nanti saya jatuhkan. Bagus level sama saya rendah, karena saya orang rendahan. Saya tidak tamat sekolah dasar. Gelar saya SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Dan juga kalau mau berteman saya, jangan kamu mau jalan di depan saya, jalan di samping saya. Dan juga jangan suka jalan di belakang saya. Makanya saya tidak juga butuh teman-teman, mau siapapun kamu, mau pangkatmu apapun, kekayaanmu apa juga nggak butuh saya. Karena ketika mati itu nggak ada yang dibawa. Karena kenapa? Ketika saya mau, gampang. Kalau tidak saya minta, saya rampok, itu aja. Daripada saya harus menjual harga diri saya. Yang saya rampok juga perampok, koruptor, gitu. Itu aja yang saya bahasakan simpel. Kayak sering saya katakan kalau mau jadi jagoan di negara luar, kan gitu. Itu lebih keren daripada ngerusak negara sendiri. Datang negara orang lain masuk ke sini malah ngebelain ngerusakin di Indonesia. Aduh, capek deh. Otaknya nggak tahu, dengkul aja mungkin lebih di bawah lagi, mata kaki mungkin itu taruh tahu. Padahal punya hubungan keluarga enggak, hanya cuma dikawin siri. Ini saya agak kasih clue juga nih. Tentang pernikahan antar negara dan pernikahan
dan apa namanya, banyak sekarang kalau kita bahas lagi, jadi banyak kalau kita mau cari kesalahan. Makanya saya sudah katakan, jangan suka cari kesalahan orang. Karena yang sudah terlatih dan dilatih mencari kesalahan itu adalah pers, terutama pers investigator. Saya bahasakan gini, jadi kalau lebih bagus kita cari kesalahan negara luar, jangan orang di dalam sendiri. Kalau sudah ketemu yang bagus, jangan dicari-cari kesalahannya. Gitu. Wih, sudah hampir jam 6 ternyata. Oke, thank you. Jadi terima kasih yang sudah bantu tap-tap, dan terima kasih yang sudah bantu share, dan terima kasih yang suka ngintip di luar yang nggak tahan kupingnya panas kalau di dalam. Dan terima kasih yang tahu satu grup dengan saya. Di mana saya bisa cek kalian ada tahu siapa-siapa ya? Saya cuma buka aja tadi, saya malam saya ikuti satu komal, tiba-tiba saya rungkat keluar langsung dari TikTok. Saya langsung ketawa, mohon maaf nih yang kasih coba-coba tadi malam, mohon maaf juga kalau HP-nya atau peralatannya rusak gitu. Kalau saya lihat itu dari komputer, dari PC, bukan dari HP. Jadi ya itulah, mohon maaf ya kalau alatnya rusak, saya balas. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih semuanya. Karena sudah hampir jam 6 dan saya sebetulnya dari tadi saya bilang ikutnya zoom ya sebelum diangkat. Jadi istirahat dulu, yang penting saya sudah puas walaupun saya nggak tahu mau bahasa apa. Saya bahasa global saja karena permasalahan di Indonesia ini juga global, mulai dari rakyat bawah, terutama nih rakyat kalangan atas yang penjahat, terindikasi sebenarnya itu yang kalangan atas, bukan kalangan bawah. Saya kadang ironis, melakukan satu kesalahan karena terpaksa perut dibandingkan koruptor berbeda, karena keterpaksaan perut itu bahkan babak belur. Dan saya kasih satu ilmu lagi ya, mau dengar syukur tidak syukur, kalian itu berdosa ketika ada seseorang terpaksa melakukan kejahatan untuk perutnya, itu satu kampung bisa berdosa. Tapi kalau untuk para koruptor itu halal darahnya untuk dibuang. Tanya dengan para ulama yang sebenarnya itu. Karena ada aturan-aturan. Jadi kalau kita ketemu maling sendal, maling apa, kehidupan perutnya tanya dulu. Selidiki dulu untuk apa ini, bukan berkaya, diselidiki dulu. Kalian berdosa kalau seseorang berbuat kejahatan untuk mengisi perutnya, perut dirinya sendiri, perut anaknya, perut istrinya. Satu kampung itu berdosa, bahkan satu desa bisa berdosa, satu kabupaten bisa berdosa. Hanya harus paham ilmu. Kalau koruptor malah ketawa-ketawa, kalian tidak kasih babak belur. Terbalik kalian ini, makanya otak kalian ini terbalik-balik. Yang halal malah diketawain, darahnya tuh halal ditumpahin kalau koruptor. Gak dosa itu. Tanya para ulama sebenarnya, yang benar-benar ulama, jangan ulama-ulamaan. Dah dari ilmu fikihnya, dari ilmu apanya, dia termasuk kejahatan apa, kan begitu. Hingga ke anak cucu. Nah kalau lagi bedah dalam ilmu di luar agama, ilmu hukum, dia bisa kena pasal berapa, hukuman terberatnya apa, sama kayak narkoba aja ada mas, begitu. Nah siapa yang nanti yang mengatakan tidak perlu undang-undang perampasan aset koruptor, dia termasuk bagian koruptor. Simpel kan?
Buktikan dulu omongan saya, belajar dulu dengan ulama yang sebenarnya ulama, benar nggak? Lalu cari ahli hukum sebenarnya, sudah bisa dihukum mati nggak itu para koruptor? Jangan cerita ham. Yang saya tahu mah ham apa? Makan yang enak. Aduh, saya ke watuk lagi deh. Aduh. Oke, pamit dulu lah. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara sesi berikutnya, obrolan acak adut lagi. Yang tersindir, sengaja saya sindir. Yang tidak tersindir, bagus bagi saya. Karena yang tersindir, berubahlah kamu sebelum kamu masuk ke dalam rumah kecilmu, yaitu tanah 3 kali 4. 3 kali itu berapa ya? Tanya tukang penggali kubur. Udah ajan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya. Sudah ajan Mas Nakor. Bye. Tuh, belum mati. Apa ini? Susah sekali, saya pikir udah mati tadi. Terima kasih sudah menonton.